Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral Habaib Al-Fudala, Ma'asyiral Ulama Al-Kurama, wabil khusus yang kita muliakan dan kita hormati orang tua kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Dan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Para ulama, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, masyayikh yang datang, dan tak lupa Bapak Suko yang tadi sempat saya bertanya kepada yang menghantar jadi tahu namanya. Yang lain-lain mohon maaf Habib belum tahu namanya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini. Kehadiran saya di Johor sebenarnya untuk persiapan pulang, atau orang Indonesia mengatakan mudik, karena sudah sepekan, seminggu saya pusing-pusing di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Kalau orang Indonesia ini tidak berani pusing-pusing, karena nanti pusing betulan. Karena pusing-pusing di sini keliling-keliling, putar-putar. Tapi kalau pusing betulan ini pening. Sudah keliling-keliling jadi pening. Jadi mau rehat di Johor, tapi ternyata rehatnya dibawa ke Majelis Ta'lim. Alhamdulillah ketemu sama para habaib, tak jadi pening. Mudah-mudahan kita juga berjumpa ini menjadi senang. Saya tak biasa tidur lepas asar, tapi tadi terpaksa tidur lepas asar karena penat sekali. Perjalanan mulai pagi juga ada acara. Saya kira datang langsung ke homestay, ternyata juga masih ada acara. Masya Allah, penduduk Malaysia ini senang dengan majelis ta'lim, majelis ilmu, dan silaturrahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini ditetapkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah, bahkan sampai kelak kita laksanakan silaturahim di surga bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Majelis ini juga saya tak sempat tanya, ini majelis namanya tadi disebut, tapi tak sempat saya tulis, lupa namanya. Mohon maaf. Hanya satu yang agak ingat, ada kalimat Al-Khidmat. Majelis Al-Khidmat. Mungkin saya tak tahu kalau di sini nih majelisnya ikut Al-Khidmat atau mengundang Al-Khidmat Surabaya ya. Sini Cawangan gitu. Saya tak tahu. Tapi Majelis Al-Khidmat itu familiar. Di telinga saya sangat familiar karena
ayah saya itu berkawan dan termasuk aktif dalam majelisnya almarhum Kiai Utsman Al-Ishaqi, ayah dari Kiai Asrori. Ayah saya meninggal dunia pada usia 97 tahun. Saya putra ke-9 dari 11 anak. Jadi ayah saya panjang usianya. Beliau jumpa dengan Kiai Utsman Al-Ishaqi dan juga jumpa dengan Kiai Asrori, bahkan lebih tua, lebih sepuh dari Kiai Asrori. Saya juga dulu sering ikut abah saya di majelisnya Kiai Asrori. Kalau ada haul, saya sering diajak sama ayah saya. Haulnya almarhum Kiai Utsman Al-Ishaqi. Kemudian Kiai Asrori wafat, ayah saya masih hidup. Dan ayah saya baru wafat 2 tahun lepas. Jadi ikut majelisnya Kiai Utsman, bukan Kiai Asrori. Sejak zamannya Kiai Utsman, ayahnya Kiai Asrori. Waktu saya dapat cerita dari ayah saya, waktu Kiai Utsman itu sudah tua, sudah mulai sakit, ayah saya pernah diminta untuk mewakili Kiai Utsman di dalam Torekot Naqsyabandi. Tapi ayah saya tak bersedia. Ikut ya, tapi tak bersedia. Karena masih ada putra dari Kiai Utsman Al-Ishaqi, yaitu Kiai Asrori. Ayah saya tak mau. Itu adab sopan santun ulama-ulama sesepuh kita. Tak berebut, dikasih tak mau. Karena masih ada yang dianggap oleh ayah saya keturunan langsung dari Kiai Utsman, putra langsung dari Kiai Utsman. Saya masih kecil dulu, semasa sekolah rendah, mungkin kelas 2, kelas 3, tapi saya masih ingat. Itu Kiai Utsman kalau datang ke daerah atau wilayah saya, namanya Desa Singosari. Singosari itu Malang, Jawa Timur. Mungkin yang pernah baca sejarah Nusantara, ada nama Raja Ken Arok. Ada apalagi ya, Putri Ken Dedes, gitu ya. Tapi saya bukan keturunan mereka, cuma satu wilayah saja. Hanya satu wilayah. Namanya Singosari. Kiai Utsman kalau datang ke Malang, ke Singosari, itu sering ke rumah kami, sehingga dan ayah saya menerima Kiai Utsman, dan kami kecil itu lari-lari di depan Kiai Utsman, kecil-kecil macam gini. Tapi saya masih ingat. Begitulah hubungan ayah saya dengan Kiai Utsman almarhum, yaitu ayahanda Kiai Asrori. Dan beliau almarhum Kiai Utsman itu minta dibuatkan majelis zikir. Maka oleh ayah saya diambilkan satu surau, yang surau itu di atas tanah nenek mertuanya ayah saya. Nenek mertua. Ya termasuk nenek-nenek saya, tapi ayah saya menggunakan, kan ada mertua gitu ya.
ayah saya punya mertua, berarti kan kakek nenek saya gitu ya. Tapi yang jihad nenek. Nah, neneknya itu punya ibu. Nah, tanah dari ibunya neneknya mertua abah saya itu dibangun surau sama ayah. Ini khusus untuk kegiatan Kiai Utsman Al-Ishaqi. Jadi hubungan kami tak jauh-jauh dengan beliau dan dengan Al-Khidmat ini. Saya pulang dari Mekah tahun 91. Saya tak tahu nama perkumpulan yang dibentuk oleh Kiai Asrori. Tapi dulu yang Al-Khidmat ini saya tak tahu kapan dimulainya. Cuman dulu Kiai Asrori itu mempunyai perkumpulan anak-anak muda, ya, banyak juga budak-budak gitu. Wah, hadir kalau majelis taklim menggunakan pakaian putih-putih itu. Nah, dikenal dengan jamaah orong-orong. Jamaah orong-orong. Saya pernah hadir sekali. Jamaah itu banyak sekali. Kenapa saya tak aktif? Karena oleh ayah saya diharuskan untuk jaga pesantren. Bukan tak kenal, tapi karena diperintah oleh ayah saya untuk jaga pesantren, lebih banyak di pesantren. Dan saya hadir beberapa kali di masjidnya Kiai Asrori, ya kenal baik, artinya dekat. Walaupun saya tak pernah ceramah di situ, karena waktu itu belum menjadi ahli penceramah. Masih takut-takut, masih muda. Mungkin usia saya baru 30 tahun. Kemudian mulai berkembang Al-Khidmat yang saya tahu. Pada akhirnya Al-Khidmat Kiai Asrori sering mengundang senior saya. Beliau bernama Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf. Beliau lebih tua dari saya, di Mekah lebih dahulu dari saya. Nah, dakwah juga lebih dahulu dari saya. Suatu saat saya datang ke rumah Habib Thahir Al-Kaf. Kemudian saya diajak, kamu pulang dari Mekah, dari Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, jangan hanya di pesantren saja, ilmumu juga dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya saya sering diajak oleh Habib Thahir Al-Kaf, dan tatkala beliau mengisi di Majelis Al-Khidmat. Kemudian alhamdulillah pada akhirnya saya ditakdirkan untuk bisa bercakap di majelis-majelis, dan ini saya ingat saya di Majelis Al-Khidmat itu mungkin ya, saya mengisi mungkin ini di beberapa tempat itu, yang kecil itu yang cawangan-cawangan itu. Mungkin sudah 10 kalian. Ya. Jadi saya tak asing. Cuman yang bukan di pusat, yang lebih banyak di pulau-pulau luar Pulau Jawa. Termasuk di mana ini? Di Johor, termasuk di Malaysia. Itu segi pengalaman saya terkait dengan Majelis Al-Khidmat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ulama-ulama kita. Mereka adalah panutan-panutan kita. Itu adalah idola-idola kita. Ya ikhwan, hari ini kita berada pada bulan Muharram. Dulu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang pertama kali menentukan 1 Muharram sebagai awal bulan Hijriyah. Itu yang menentukan adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab. Memilih bulan Muharram adalah awal bulan. Artinya tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriyah itu ditentukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Adapun memilih tahun Hijriyah dari hijratul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pada pemerintahan Sayyidina Umar
tatkala menjabat menjadi khalifah kedua di dalam Islam. Cerita panjang, tapi ingin saya sampaikan bahwa pemilihan atau memilih Hijratun Nabi sebagai tahun Islam adalah usulan, saran, musyawarah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Ali mengusulkan agar menjadikan hijrah Nabi itu sebagai pilihan tahun Islam. Jadi hubungan para sahabat itu luar biasa, saling menghormati, saling mendukung. Sayyidina Ali min ahli baitin Nabi, min ahli baitin Nabi, ahlul bait. Sayyidina Umar mertua Nabi. Sayyidina Ali menantu Nabi. Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah kedua. Tatkala Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah kedua, ternyata min ahli baitin Nabi, dari kalangan keluarga Nabi itu sangat mendukung dan juga ikut menjaga apa yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Alhamdulillah, majelis-majelis macam demikian ini, malam ini ada Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri, ada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dan juga para habaib yang lainnya yang mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu. Ini hadir di tempat majelis semacam ini. Dan saya tadi tanya, ini tuan rumahnya siapa ini? Tuan rumahnya Pak Suko. Ya. Saya juga tak tahu kan. Artinya Masya Allah, para habaib itu juga mendukung program-program yang dilaksanakan oleh kaum muhibbin. Tidak ada masalah dan sangat baik hubungan. Saya kira tadi yang ceramah ya Habib Abdul Qadir Al-Jufri, saya kan tamu mau dengarkan ngaji gitu. Ternyata saya diminta ceramah dan beliau mendengarkan. Beliau tidak protes, ya kan? Tak marah kan gitu kan. Itu sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan mendukung pemerintahan siapa? Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan demikian juga para sahabat. Ini hubungan semacam demikian ini adalah apa? Warisan nenek moyang kita, warisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama zaman dahulu kala itu begitu. Bukan saling marah, bukan saling berperang, ya, bukan saling apa ya? Kalau zaman sekarang membuli gitu. Tidak, saling mendukung. Kita juga sering kalangan muhibbin ini, kalau ada para habaib membuat satu acara Maulid Nabi dan lain sebagainya, kita hadir, kita senang. Senang tak? Senang ya? Diundang habaib membuat Maulid Nabi. Penceramanya juga habaib, senang tak? Apalagi waktu pulang kasih makan, senang tak? Senang, diundang, dikasih makan, dikasih penerangan, dapat ilmu dan juga dapat makan. Alhamdulillah. Kita muhibbin tidak pernah protes, ya betul ya. Dan ternyata para habaib hadir di majelisnya muhibbin, dia mendukung, dan kita minta doa dari beliau-beliau. Inilah karya utama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat luar biasa, dan itu dulu dilaksanakan sejak zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada beberapa kelompok menggambarkan bahwa Ahlul Bait di zaman Nabi itu musuhan sama para sahabat. Na'udzubillah min dzalik.
Ada digambarkan Sayyidina Ali itu marah kepada sahabat atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan marah kepada Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dan juga marah kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kata kelompok ini dikatakan itu Sayyidina Ali marah karena dianggap 3 orang itu merampas kepemimpinan. Kata mereka. Tapi ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan tahun Hijriyah itu dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kelompok-kelompok itu bohong. Kelompok penipu, bohong. Gak ada sejarah mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib marah-marah, murka-murka kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, atau marah kepada Sayyidina Umar, atau marah kepada Sayyidina Utsman. Tapi min ahli baitin Nabi, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, semuanya mendukung program-program yang dilakukan oleh khalifah ketiga ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Bagaimana tidak menghormat? Kalau dalam kedudukan dalam keluarga Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah mertua Nabi yang paling tua. Sayyidina Umar adalah mertua Nabi yang agak tua. Sayyidina Utsman adalah menantu Nabi yang tua. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus anak angkat dan menantu Nabi yang paling muda. Dan Nabi mengajarkan Nabi bahwa yang lebih muda wajib menghormati yang paling tua. Betul? Betul? Kalau misalnya ini ada orang mengatakan, oh, Sayyidina Ali marah dan murka kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu kan sama halnya mengatakan naudzubillah min dzalik, Sayyidina Ali tidak mempunyai adab sopan santun kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Itu tuduhan keji, tuduhan bohong. Betul? Tapi nyata riwayat mengatakan Sayyidina Ali mengusulkan bahwa peristiwa hijrah Nabi sebaiknya dijadikan awal tahun Hijriyah atau tahun Islam. Dan usul itu diterima. Dan yang menerima adalah pimpinan umat Islam, tiada lain adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Jauh lebih tua daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ajaran para sahabat Nabi dilanjutkan dengan ulama-ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang pun masih dilestarikan oleh kita-kita yang benar-benar adalah warga Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Karena itu saya mengajak ini para muhibbin. Kalau di sini ustadz-ustadz ya, tuan guru. Kalau di Indonesia ini para kiai ya. Ada para kiai, ada para gus, kan gitu ya. Itu kalau bikin acara jangan lupa mengundang siapa? Para habaib. Kalau di Indonesia ini biasa dikenal dengan para habaib, tapi di tempat lain tidak begitu juga. Ada para asyraf, ya, syarif. Di tempat lain para sada, yaitu sayyid. Ini nama-nama. Siapa mereka ini? Adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai mereka, ya. Para habaib, para sada, para asyraf, kita mencintai mereka. Karena itu undanglah mereka dalam majlis-majlis kita. Insya Allah barokah. Insya Allah
Dan alhamdulillah kalau kita diundang dengan atau oleh para habaib, jangan diremehkan, jangan. Tapi perhatikan. Kita diundang, enak kok diundang. Ya, para habaib punya majelis, mengundang penceramah, apalagi penceramah dari jauh. Itu yang mendatangkan ini ya habib sahibul majelisnya. Kita hanya disuruh mendengarkan. Yang urus semuanya ini sahibul majelisnya yang kebetulan habaib, dan andai kata yang diundang juga penceramah habaib ini luar biasa. Habib mengundang habib. Kita muhibbin tinggal datang, mendengarkan, mau pulang dikasih makan. Ini rezeki yang sangat luar biasa. Jangan tinggalkan majelis mereka. Jangan tinggalkan majelis mereka. Maka terjadi ukhuwah yang sangat luar biasa. Afwan Habib, saya sedih Habib. Saya sedih kalau mendengarkan ada habaib kemudian begaduh dengan kiai gitu. Sedih. Padahal orang tua kita tak begitu dulu mengajarkan. Saling menghormati. Nah, ini kita adalah pewaris akidah dan akhlak, adab sopan santun orang tua kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu ya. Dan insya Allah dengan demikian majelis kita akan semakin barokah. Allahumma amin. Tahun baru Hijriyah tadi sudah saya singgung. Ada beberapa peristiwa penting terkait dengan kejadian-kejadian di bulan Muharram. Tadi yang pertama yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita umat Islam adalah penentuan kalender Islam dimulai pada 1 Muharram dan tahunnya tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah atau Hijratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beristihad? Sayyidina Umar ibnul Khattab. Atas usulan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Artinya begini Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan, puan-puan. Baik Sayyidina Umar ibnul Khattab maupun Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat menentukan atau mengusulkan bahwa hijrah Nabi itu sebaiknya diangkat menjadi tahun Hijriyah atau tahun Islam. Ternyata Sayyidina Umar, sahabat Nabi, dan Sayyidina Ali juga ya sahabat, ya ahlu baitin Nabi, menentukan awal tahun Hijriyah dengan 1 Muharram tahunnya Hijriyah karena berkiblat kepada peristiwa hijrah Nabi itu ditentukan tanpa menggunakan dalil Al-Quran. Karena Al-Quran sudah selesai turun tatkala Nabi Muhammad wafat. Berarti nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil Al-Quran. Dan juga tidak ada ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Hadis tidak ada yang menentukan bahwa tahun baru Hijriyah adalah tanggal 1 Muharram tahun Hijriyah. Tidak ada hadisnya. Jangankan hadis sahih. Kita cari hadis dhaif di semua kitab-kitab para ulama yang mengatakan bahwa tahun baru Hijriyah itu dimulai tahun Hijratun Nabi dan tanggal 1 Muharram. Cari hadis dhaif yang paling lemah nggak ada. Apalagi hadis sahih. Tapi itu yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas? Tahu arahnya kemana? Jangan jadi orang zaman sekarang. Kalau tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis sahih, ditolak.
bid'ah itu. Berarti menuduh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pelaku bid'ah. Berani? Tak begitu. Cara mengamalkan syariat itu tidak sempit, tak kecil, luas. Bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat, bahwa para sahabat itu kulluhum udul, semuanya adil dalam riwayat, dan mereka juga termasuk fuhul, ulama-ulama yang ijtihadnya harus diakui dan diamalkan oleh umat Islam, khususnya umat Islam di zaman sekarang. Jadi penentuan tanggal 1 Hijriah itu murni ijtihad. Bukan dari ayat Al-Quran maupun dari hadis sahih, bukan. Tapi murni ijtihad. Paling tidak 2 orang sahabat yang ternama dan dua-duanya juga jadi khalifah di dalam Islam. Ada semuanya umat Islam seluruh dunia mengakui, menerima riwayat-riwayat mereka ini, dan merekalah yang beristihad menentukan. Kita wajib menerimanya. Paham? Jadi amalan-amalan macam ini, misalnya macam ini, ada sholawat, ya, ada tadi apa, rebana, itu jangan tanyakan, kamu baca sholawat mana dalil Al-Quran dan hadis sahihnya? Ini sempit, pemikiran sempit, tak ngerti syariat, tidak ngerti aturan di dalam Islam. Jelas ya? Yang tadi kelompok pertama katanya menggambarkan bahwa Sayyidina Ali suka begaduh, suka bertengkar, begaduh dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Seakan-akan Sayyidina Ali digambarkan mengatakan itu 3 orang adalah pencuri, perampok dari kekuasaan. Dan sebenarnya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali. Itu gambaran orang-orang juga salah. Tak begitu. Jadi kelompok-kelompok ini di Iran banyak ini. Di Iran banyak. Tapi yang satu kelompok lain mengatakan mana dalil Al-Quran dan hadisnya. Dan hadis harus sahih. Kalau tidak sahih kita tolak. La haula wala quwata illa billah. Itu amalan-amalan yang tidak ada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti amalan bid'ah dhalalah. Ini sama saja dengan menuduh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menentukan tahun baru Hijriah dikatakan dhalalah atau sesat. Mana lebih sesat, orang yang menuduh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, atau Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali yang sesat? Kira-kira yang menuduh atau beliau berdua? Menurut kita gimana? Itu sahabat, hidup bersama Nabi, hidup bersama Nabi, setiap hari mendengarkan sabda Nabi, ayat turun pun mereka ada di situ. Ini orang baru lahir kemarin sudah berani mengatakan, itu perbuatan yang tidak ada dalil Al-Quran dan hadisnya, apalagi hadis sahih, itu semuanya bid'ah dhalalah finnar, akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini banyak di Najd. Di Saudi Arabia macam gini ini banyak. Di Malaysia ada enggak? Ada juga ya? Ada. Oh ternyata ada ya. Saya kira enggak ada. Ternyata sudah kemana-mana ini. Nah, kita umat Islam ya mulai ada event-event apa ini? Ada Maulid Nabi, ada Majlis Taklim. Itu kita harus mengungkap agar umat Islam ini tahu. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohi oleh minoritas. Itu mereka kaum minoritas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisawadil a'zam." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoriti. Dan kelompok mayoriti atau mayoritas ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buktinya apa? Kadang orang mau bukti ya.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kelompok mayoriti. Buktinya apa? Kalau ada satu kampung, di situ ada tokoh alumni Iran, ada 10 orang, satu kampung. Kemudian mereka ini bulan Muharram ini, nanti tanggal 10 Muharram mereka mengadakan namanya ritual menangis dan mukul-mukul dada apa ini? Dengan ritual tangisan-tangisan untuk menangisi syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Mukul-mukul dada. Kalau di Iran dan di Irak, di Karbala, bukan sekedar dengan tangan, tapi dengan pisau. Sampai berdarah-darah. Itu banyak di YouTube, banyak. Ini yang pemuda-pemuda bisa tengok ya. Syiah Karbala, pukul-pukul dada gitu ya. Wah, bla 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 bla. Itu ajaran Yahudi, itu bukan ajaran Islam. Emangnya kita disuruh bunuh diri ya? Kan tak begitu. Itu sebenarnya di lingkungan kita itu ada, tapi sikit. Tapi majelis macam demikian ini, yang kita hadir ini majelis warisan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang meninggal dunia pada datang. Diundang tak diundang, dijemput tak dijemput, ikut hadir tahlil. Berarti apa? Masih banyak kita ini. Itu satu. Yang kedua, orang yang anti terhadap acara-acara macam demikian karena dianggap tak ada dalil Al-Quran dan hadisnya, itu juga mereka minoritas. Siki. Yang banyak kita. Kan pernah kan kita dikatakan, jangan hadir majelis-majelis macam demikian. Itu bid'ah, dhalalah, sesat. Kan begitu. Tapi kita hadir tak? Kita hadir tak? Terpengaruh tak? Tak terpengaruh kita. Mereka itu cuma menang di media saja. Kalau sekarang ada YouTube, mereka seakan-akan banyak. Di Malaysia ini seakan-akan banyak. Di Indonesia lebih banyak lagi. Ya. Tapi sebenarnya mereka di tengah masyarakat, dalam bahasa apa ya? Ini akar rumput. Nah, di tengah masyarakat grassroots, ya, akar rumput itu tak laku. Tak lah. Begitu. Mereka punya, jamaah punya mereka, sama-sama punya, tapi tidak seperti tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan mengaku saja tidak berani mereka. Misalnya ada tokoh alumni Iran, namanya ikut madhabnya madhab Syiah katanya, aliran Syiah. Ada nggak yang berani? Saya orang Syiah, saya tokoh Syiah. Berani? Tak pernah dengar. Mengaku saya Ahlussunnah wal Jamaah, cuman yang diajarkan ajaran Syiah. Yang alumni Saudi yang kebetulan Wahabi pun demikian. Ada yang pernah ngaku, saya tokoh Wahabi. Tak pernah. Saya tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan ajaran Wahabi. Ngaku yang diikuti loh, tak berani. Berarti apa? Maklum minoriti sikit sebenarnya. Tapi ya ikhwan, permasalahannya kalau kita warga Ahlussunnah wal Jamaah hanya bisa mendengarkan saja. Kita tak mau membahas, kita tak mau mempelajarinya. Itu berakibat apa? Ini macam majelis sekarang ini Al-Khidmat misalnya. Ada satu dari budak yang sudah lulus sekolah atas, kemudian akan ke university. Ternyata di university ketemu sama mereka. Akhirnya satu orang ikut mereka. Kita kehilangan anak. Itu masalahnya. Tapi kalau anak-anak kita, warga kita, kita beri penerangan yang benar, insya Allah walaupun jumpa, mereka tetap tak akan berubah.
Saya hanya sedikit mau cerita aja ya, bukan, mohon maaf, bukan ini sombong atau riya atau ujub, tidak, naudzubillah min dzalik. Contoh saya pribadi ini dulu belajar di Madinah dan di Mekah. Saya kalimat Madinah dan Mekah ini adalah negara Saudi. Yang zaman itu saya masuk tahun 83, pulang 91, memang dalam asuhan Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi kan di Saudi. Dan Saudi ini negara Wahabi. Tapi saya pulang tidak jadi Wahabi. Ya, karena apa? Karena mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada anak-anak kita yang tak kuat dalam berakidah, tiba-tiba senang ayahnya lagi punya uang banyak, kita kirim. Kita kirim kemana? Misalnya ke Mekah, kita kirim ke Riyadh, kita kirim ke Madinah. Pulang, ayahnya dan ibunya wafat, tidak ditahlili karena dianggap bid'ah dolalah. Ada enggak makam gini? Ada. Itu karena akidahnya tak kuat, terpengaruh dengan lingkungan di mana dia hidup. Sama juga dulu zaman tahun sekian gitu, ada seorang tokoh yang dikagumi oleh dunia, namanya Khomeini. Dikagumi karena perjuangan dia. Ya. Orang melihat perjuangannya saja. Ternyata begitu kagum, ada beberapa orang yang mengirim anaknya pergi ke Iran. Pergi ke Iran. Untuk apa? Ini tokoh yang dikagumi ini. Orang tak belajar ini siapa? Tak belajar. Pokoknya ini ada tokoh yang dikagumi. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di Iran pulang. Tiba-tiba di rumahnya yang ayahnya ini membaca Simtud Duror tadi ya. Katanya ini bukan karya nenek moyang kita ini. Ini sesat katanya. Yang membaca Maulid apa ya di Daiba. Maulid Barzanji. Apa ini? Ini karya bukan milik kita. Ini karangan, bukan karangan Sada ini. Ini kita harus ikut balik kepada imam-imam kita. Siapa imamnya? Imam Khomeini. Akhirnya dilihat buku-bukunya, di situ ada tertulis kalau nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bukan Sayyidina lagi. Ditulisi Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaih, dilaknat. Na'udzubillah min. Kita taraddu, kita ini mengatakan radhiyallahu taala anhu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kelompok ini justru melaknat-laknat, mencaci-caci. Itu karena anaknya waktu berangkat tak punya dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat. Tapi ayahnya kepingin anaknya ini berangkat. Dan ayahnya juga tak tahu apa yang ada di sana. Maka yang terjadi, hilanglah satu lagi. Yang satu ikut Wahabi, yang satu ikut Syiah. Itu peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Peristiwa di mana? Sekitar kita. Ada lagi sekarang yang tidak seperti itu. Karena ingin apa? Ingin viral. Saya punya keluarga ingin viral. Kalau cuma sekolah di Malaysia, ini orang kampung. Aku sekolahkan di Chicago. Aku sekolahkan di Jerman. Aku sekolahkan di mana? Boston. Pulang jadi liberal. Pulang jadi sekuler. Ada enggak macam demikian? Ada. Di Malaysia ada. Banyak. La haula wala quwata illa. Ini kadang-kadang ya, masyarakat kalau tidak dikasih tahu dari sejak awal demikian itu, ya akhirnya ingin. Saya ingin anak saya ini ahli dalam bahasa Inggris. Bagus. Karena perniagaan di dunia ini menggunakan bahasa Inggris. Bagus. Ada. Kalau gitu saya sekolahkan di Inggris. Ini jadi masalah. Karena di Inggris syekhnya itu bukan, misalnya syekh, gurunya bukan Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri. Tidak begitu gurunya. Karl Marx. Syekh Karl Marx.
Saya siapa? Gurumu siapa? Alhamdulillah guru saya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Guru itu bagus. Memang yang kita inginkan begitu. Gurumu siapa? Aku belajar di Boston. Guruku adalah apa? Michael. Wah, Michael. Michael siapa? Michael Jackson. Michael ini. Akhirnya tidak ada nama-nama Islam itu, tidak ada. Masyayikh hilang semua. Ya, pulang jadi liberal. Liberal itu yang mengatakan ini syariat Islam tak perlu. Ada apa syariat Islam? Itu syariat Islam zaman Nabi, sekarang sudah modern. Tak perlu syariat Islam. Dulu memang arak itu dilarang. Arak dilarang. Karena arak zaman dulu itu memabukkan. Kalau sekarang ada cara agar minum arak tak mabuk. Kasih ini, kasih itu, tambahan-tambahan. Akhirnya araknya dihalalkan gara-gara ikut liberal. Macam dulu ada enzim. Enzim itu minyak, enzim babi. Kalau dalam Al-Quran yang diharamkan itu lahmul khinzir, daging babi. Kita tidak makan daging babi, kata penganut-penganut liberal. Kita cuman memanfaatkan minyak babi. Dan minyak babi itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu cara berpikir liberal. Sama. Yang Syiah merusak, yang Wahabi merusak, yang liberal juga merusak. Nah, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita harus tahu macam demikian ini. Ya, agar kita tidak kehilangan sahabat karib, kawan, keluarga, dan kita tetap akan mendukung perjuangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai kapanpun, karena kita ini adalah mayoriti. Sekarang di dunia mayoritasnya adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin lebih tepat, lebih mudah dikatakan bahwa kita ini penganut 4 mazhab yang sudah diakui oleh dunia, itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sedangkan kelompok-kelompok yang tadi itu dikatakan al-madhabiyah, yaitu kelompok-kelompok yang tidak mau rujuk kepada hasil ijtihad para ulama ahlil madhab. Itu yang jadi masalah. Nah, kita sendiri mudah-mudahan nanti siki demi siki di majelis-majelis yang mulia ini ada yang mengajarkan kitab-kitab fikah, kitab-kitab syariat, ditambah juga kitab-kitab adab sopan santun, yaitu kitab tasawuf. Tentu setelah akidah diperkuat. Begitu yang kita harapkan, sehingga tumbuh terus selama kita ada, anak kita, cucu kita, cicit kita, keturunan-keturunan kita, semua masih mendapati majelis-majelis Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebagai akhir, karena ya, ilmu itu bakal dicabut. Dan ilmu itu oleh Allah akan dicabut dari dunia. Bukan dicabut kita yang sekarang mengerti tiba-tiba bodoh, tidak. Tapi ilmu itu dicabut dari dunia bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Kemarin kita sudah kehilangan satu tokoh yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru kita, orang tua kita, panutan kita, idola kita, Al-Habib Abu Bakar siapa? Al-Adani bin Ali Al-Masyhur. Ya, sudah wafat. Padahal beliau mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, belum sempat kita pelajari dan kita perdalam, apalagi kita ajarkan. Apa itu? Fikih at-tahawulat. Ini fikih yang menggabungkan antara pemahaman-pemahaman semacam ya apa tata caranya sholat, tata caranya zakat, ya dah, digabung dengan bagaimana cara menghadapi akhir masa, yaitu dekat-dekat hari kiamat. Nah, itu yang digaungkan oleh beliau. Kita masih sering berdebat dalam masalah ini halal atau haram, ya dah, ini najis atau tidak najis. Kita belum sempat menghadapi bagaimana kalau Dajjal turun, bagaimana kalau Ya'juj dan Ma'juj keluar, bagaimana kalau, dan lain sebagainya. Dan beliau itu pakarnya, ahlinya. Tapi sebelum umat Islam dunia ini mengenal dengan betul ilmu yang beliau sampaikan, maka beliau dipanggil oleh Allah SWT. Ini namanya matinya ilmu bimautil
lama. Kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan mereka tetap menyertai kita. Guru-guru kita mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, bisa membimbing kita. Khususnya para jamaah terbimbing dengan ilmu para ulama-ulama kita. Dan kita akan selamat hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Barangkali itu ya ikhwan, para tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada kata-kata atau canda saya yang kurang tepat, kurang enak didengarkan oleh hati, oleh telinga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.